Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang bab yang pertama, yaitu potensi dan upaya Indonesia menjadi negara maju. Dengan pembahasan kita potensi lokasi dan upaya pemanfaatannya. Dari pembahasan minggu yang lalu, kita telah memahami letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis, dan apa keuntungan daripada letak Indonesia itu. Hari ini kita akan mempelajari tentang potensi sumber daya alam Indonesia dan pemanfaatannya. Apa saja sumber daya alam Indonesia dan bagaimana memanfaatkannya, dan apa saja kendala-kendala yang dihadapinya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Potensi sumber daya alam Indonesia yang pertama adalah hutan. Hutan adalah sekumpulan pohon-pohon pepohonan yang memenuhi suatu dataran. Nah, Indonesia merupakan satu di antara 3 negara di dunia yang memiliki hutan yang sangat luas. Hutan Indonesia mencapai 99,6 juta hektar. Nah, namun pada tahun 2011 sampai tahun 2016 telah terjadi yang namanya deforestasi. Apa yang dimaksud dengan deforestasi? Deforestasi adalah rusak dan hancurnya fungsi-fungsi daripada hutan itu sendiri. Lalu, apa saja yang menyebabkan deforestasi ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, industri kelapa sawit. Nah, industri kelapa sawit ini semenjak tahun 2011 sampai 2016 telah mengakibatkan deforestasi seluas 2,8 juta hektar atau 23% dari kerusakan hutan nasional. Deforestasi melalui industri kelapa sawit itu terjadi di Sumatera, di Papua, dan di Kalimantan. 2. Konversi hutan menjadi semak belukar. Penyebab daripada kerusakan ini adalah terjadinya kebakaran hutan, sehingga pepohonan menjadi hilang dan tumbuh semak-semak belukar. Sepanjang tahun 2011 sampai 2016 terjadi konversi hutan dari hutan kayu menjadi hutan semak belukar kira-kira sebesar 1,84 juta hektar. Kerusakan ini paling banyak terjadi di daerah Sumatera dan juga Kalimantan. 3. Penyebab daripada kerusakan hutan atau deforestasi, yaitu pertanian skala kecil. Pertanian skala kecil merupakan faktor penyebab kerusakan hutan nomor 3 di Indonesia. Walaupun lahannya kecil-kecil, namun total luas hutan yang dirambah untuk kegiatan pertanian ini mencapai 1,36 juta hektar. Nah, keempat, yang termasuk ke dalam penyebab terjadinya deforestasi atau kerusakan hutan adalah industri penebang kayu.
industri penebang kayu banyak terjadi pada tahun 2010 sampai 2012. Namun dalam keseluruhan pengamatannya, ini telah menyebabkan kerusakan hutan seluas 1,26 juta hektar. 5. Penyebab utama daripada kerusakan hutan adalah industri perkebunan skala besar. Berdasarkan pengamatan, ada cukup banyak deforestasi yang diakibatkan dari perkebunan skala besar ini. Namun total luasnya mencapai 616.000 hektar. 6. Industri perkebunan skala kecil. Total kerusakan yang dihasilkan oleh industri perkebunan skala kecil adalah 662.000 hektar. 7. Jalur pengangkutan kayu. Jalur-jalur pengangkutan kayu gelondongan ini ditemukan banyak terdapat di dalam hutan. Luas total yang diakibatkan oleh adanya jalur pengangkutan kayu ini, dia merusak total hutan 357 hektar dari deforestasi nasional. 8. Pertambangan. Rusaknya hutan juga diakibatkan oleh proses pertambangan, di mana akan merambah begitu banyak luas hutan di Indonesia. Bahkan jumlah hutan yang telah tergerus akibat pertambangan adalah 219.000 hektar. 9. Ekspansi kota dan faktor alam lain. Berbagai aktivitas pembangunan seperti pengembangan lahan, perumahan, pertokoan, lapangan golf bahkan, itu termasuk aktivitas-aktivitas yang merusak hutan. Karena untuk membangun semua itu mereka harus merambah hutan meskipun dalam skala yang masih terbilang kecil. Namun jika digabungkan dengan deforestasi akibat erosi pantai, tanah longsor, dan letusan gunung berapi, maka luas total kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam lain, faktor kota dan faktor-faktor alam lain mencapai 157 hektar dari deforestasi nasional. Dan yang ke-10, pencitraan tambak ikan. Tambak ikan juga tambak ikan ini di kawasan hutan itu bikin kolam ikan begitu. Dia bikin kolam ikan di kawasan hutan itu mencapai total luas 71.000 hektar. Itu tadi anak-anak adalah sumber daya alam, potensi sumber daya alam Indonesia yang pertama, yaitu hutan dan sebab-sebab kerusakan daripada hutan. Hutan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. Hutan produksi adalah hutan yang sengaja ditanam untuk diambil kayunya. Hutan konservasi adalah hutan yang mempunyai fungsi pengawetan keanekaragaman dan satwa serta ekosistemnya. Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Potensi alam Indonesia yang kedua adalah minyak bumi. Minyak bumi atau dikenal juga sebagai emas hitam adalah cairan yang kental dan gelap dan mudah terbakar. Ini agak susah juga didapatkan. Termasuk di Indonesia, kita bersyukur karena memiliki cadangan minyak bumi. 3. Potensi Indonesia selanjutnya adalah batu bara. Batu bara adalah bahan bakar yang berasal dari fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati dan kemudian tertimbun selama jutaan tahun.
Nah, jadi ya Indonesia ini termasuk negara penghasil batu bara terbesar kelima di dunia. Negara Indonesia ini menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia karena masih minimnya pemanfaatan batu bara di dalam negeri. Nah, negara yang paling banyak mengekspor batu bara dari Indonesia adalah Jepang, India, Eropa, dan Italia. Potensi Indonesia selanjutnya adalah gas alam. Nah, sumber daya alam yang banyak tersedia di Indonesia adalah gas alam. Indonesia memiliki cadangan gas alam sebesar 2,8 triliun meter kubik. Nah, memang jumlah ini tidak terlampau besar jika dibandingkan dengan gas alam yang dihasilkan beberapa penghasil gas alam lainnya. Cadangan gas alam Indonesia hanya 1,5% dari cadangan gas alam dunia. Negara yang memiliki cadangan gas alam terbanyak secara beruntut adalah Rusia, yaitu 48 triliun meter kubik, Iran 27 triliun meter kubik, dan Qatar 26 triliun meter kubik. Yang kelima, potensi daripada Indonesia untuk menjadi negara maju adalah sumber daya laut. Jadi Indonesia ini terdiri dari terdiri dari daratan dan lautan, sedangkan jumlah besar lautan Indonesia melebihi daripada daratannya. Nah, kekayaan laut Indonesia bisa dilihat dari keanekaragaman hayati, biota laut. Bahkan Indonesia ini memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Nah, hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Di antara potensi adalah tangkap ikan. Penangkapan ikan di Indonesia itu bahkan mencapai 6,5 juta ton per tahun. Jadi anak-anak, itu tadi adalah pembahasan kita tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Baik, tugas kalian yang pertama adalah sebutkan 10 penyebab kerusakan hutan atau 10 penyebab deforestasi di Indonesia. Dan tugas yang kedua, tugas yang pertama dibuat dalam bentuk video, dan tugas yang kedua adalah kerjakan latihan soal. Kerjakan latihan soal halaman 3 dan 4. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz akhiri penyampaian ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.